Kebetulan sekali Pak, Princess Cafe itu ada di sebelah gedung apartemen saya. Gimana kalau misalkan Bapak mampir ke apartemen saya, ambil filenya, terus Bapak langsung meeting? Ya baiklah, aku yang akan ke sana. Karena tidak mungkin juga kalau kamu yang mengantar ke sini lalu baru aku bawa lagi ke sana. Jadi ya aku yang ke sana. Betul sekali Pak, itu lebih efisien. Ya udah kalau gitu saya tunggu Bapak di sini ya. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Bang, kita tunggu dulu di sini sebentar ya, sampai orangnya keluar. Target keluar. Cepet, cepet, kejar mobil itu. Cepetan. Cepat. Ikutin mobil itu cepet, jangan sampai ketahuan. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Najwa. Najwa. Mana teh ibu? Maaf bunda, tadi aku nggak sengaja numpahin tehnya. Jadi aku harus bikin yang baru. Bunda sabar ya. Sabar, sabar. Ibu ini sudah sangat sabar punya menantu seperti kamu. Apa yang terjadi dengan Rehan? Assalamualaikum. Itu dia datang. Waalaikumsalam. Bapak terlihat tampan sekali hari ini. Oh, maaf Bella, aku datang ke sini untuk mendapatkan dokumen yang kamu bawa. Apa dokumennya sudah kamu siapkan? Ini Pak. Bapak nggak mau masuk sebentar buat minum? Menurutku, kapan-kapan saja aku datang kemari bersama Najwa untuk minum bersama. Saya akan antar Bapak keluar. Ya, terima kasih. Oke Bella, terima kasih banyak ya. Sampaikan salam saya buat Mbak Najwa. Ya, pasti aku sampaikan. Biar saya rapihin baju Bapak ya. Biar tidak apa-apa. Enggak, Bapak kan mau meeting. Masa mau meeting bajunya kayak gini sih, Pak? Ya Allah, ya Robbi. Ternyata kamu masih saja menemui Bella. Padahal selama ini aku selalu percaya sama kamu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Dasar menantu cengeng, sedikit-sedikit menangis seperti anak TK. Tapi apa sebenarnya yang membuat dia menangis ya? Najwa, kamu menangis karena apa? Apa kamu mendapat kabar buruk mengenai Rehan? Ternyata Rehan masih aja menemui Bella. Padahal Bella udah bukan lagi sekretarisnya Rehan, Bunda. Mereka udah gak punya lagi hubungan kerja, tapi mereka masih tetap ketemu. Wow, ini baru berita. Luar biasa sekali Bella itu. Akhirnya ada perempuan yang bisa membuat Rehan melupakan Najwa. Tapi Najwa, kamu tahu dari mana kalau Rehan bertemu dengan Bella? Ada seseorang yang mengirimkan video sama aku, Bunda. Sepertinya Rehan sedang menjemput Bella dan mereka akan pergi berdua. Itu bagus sekali Najwa. Berarti
Rehan itu sekarang dia sudah bisa move on. Apa maksud Bunda move on? Apa maksud Bunda selama ini Rehan sama aku terpaksa? Memang iya. Sadar Najwa, Rehan itu bukan anak kecil lagi. Yang tidak perlu kamu ketahui kemana dia pergi, dengan siapa dia pergi, dan apa yang dikerjakan di luar sana. Aku gak pernah mengatur hidupnya Rehan, Bunda. Karena Rehan adalah imam aku. Tapi Rehan gak pantas menemui Bella, Bunda. Mereka udah gak punya hubungan kerjaan lagi. Jangan mentang-mentang karena Rehan telah bekerja di perusahaan bapak kamu. Jadi Rehan tidak boleh menemui orang. Itu adalah hak Rehan dan kamu sama sekali tidak perlu cemburu. Aku bukannya cemburu, Bunda. Tapi kali ini Rehan udah kelewat batas. Mereka udah terlalu intim, Bunda. Kenapa Rehan gak jujur aja bilang sama aku kalau memang dia mau menemui Bella? Sehingga Rehan gak harus terjebak dalam sebuah dosa, Bunda. Memangnya salah kalau Rehan mau bertemu dengan Bella? Rehan itu juga mempunyai hak untuk mencari istri kedua. Apa kamu lupa bahwa kamu itu tidak bisa hamil? Bahwa kamu itu tidak bisa memberikan keturunan kepada Rehan? Coba kamu jawab, aturan mana yang menyalahkan bagi seseorang lelaki untuk mencari istri kedua? Aku sadar akan kekurangan aku, Bunda. Tapi caranya gak seperti ini. Bella itu teman aku, Bunda. Aku yang memperkenalkan Bella kepada Rehan. Dan aku akan lebih menghargai kalau Rehan berterus terang. Kalau memang Rehan menyukai Bella. Najwa, apa kamu itu sudah lupa dengan perjanjian kita? Bahwa kamu itu sudah mengizinkan Rehan untuk mencari istri kedua. Ya Allah, apakah aku mampu memenuhi janjiku untuk mengikhlaskan Rehan menikahi Bella? Rasanya ini jauh lebih menyakitkan dibanding ketika Priti ingin menikahi Rehan. Entah kenapa aku merasa sangat dikhianati. Nangis lagi, nangis lagi. Kamu itu Najwa ya, kamu itu benar-benar cengeng jadi perempuan. Ada apa Priyanka teriak-teriak seperti itu? Air mata kamu itu sama sekali tidak berguna bagi Rehan. Yang Rehan butuhkan itu adalah seorang anak dari rahim kamu. Cukup Priyanka! Apa-apaan kamu maki-maki anak saya? Apa salah dia? Siapa yang memarahi anak kamu? Coba kamu tanya sendiri sama dia. Kenapa dia bisa jadi secengeng itu? Kenapa sayang? Bunda gak memaki-maki aku, Ay. Lalu kenapa kamu menangis? Rehan, saat ini Rehan sedang bertemu dengan Bella, Ay. Bella? Kurang ngajar perempuan itu sudah saya pecat. Najwa, kamu itu jangan besar-besarkan masalah ya. Rehan itu kan cuma bertemu dengan Bella. Itu saja. Karena Rehan dan Bella kan pernah mempunyai urusan kerja. Kamu itu jangan cemburu membabi buta seperti ini. Priyanka, kamu dengar ya. Saya memecat Bella karena dia berusaha mendekati Rehan dan mereka harus dipisahkan. Ayah. Jadi itu alasan Ayah memecat Bella karena Ayah udah tahu tentang kedekatan mereka. Ayah sudah tahu lama, tapi Ayah tidak mau menceritakan sama kamu. Lalu kenapa Ayah memecat Bella karena urusan pribadi, Ayah? Ayah memecat Bella karena dia berusaha mendekati dan mengambil Rehan dari kamu. Dan Ayah tidak mau itu terjadi. Tapi Ayah, sekarang Rehan justru merasa bersalah dan merasa iba kepada Bella. Tidak bisa. Mereka harus dipisahkan. Ayah paling tidak senang
laki-laki mengkhianati rumah tangganya dan menyakiti kamu. Dasar bapak sama anak sama pengkhianat. Heh, Razak Abdurrahman, tarik kembali semua ucapan kamu itu. Asalkan kamu tahu, yang pengkhianat itu adalah anak kamu. Karena Rehan dulu sudah hampir menikah dengan Priti. Dan Najwa anak kamu ini menikahi Rehan. Dengar kamu ya. Itu urusan mereka. Tapi anak kamu tidak bertanggung jawab. Tidak berasa berterima kasih. Saya kasih posisi pekerjaan dengan baik. Dengan segala fasilitasnya. Apa kamu bilang? Kamu sudah memberikan posisi yang bagus pada anak saya? Dengar ya Razak Abdurrahman. Saya ini ibunya Rehan. Dan saya bisa memberikan fasilitas yang lebih bagus daripada fasilitas yang kamu berikan pada anak saya. Ayah, Bunda, cukup. Semua ini memang salah aku. Aku mohon tolong hentikan pertengkaran ini. Ayah, sabar, Ayah. Kamu gak usah pikirkan. Masalah ini semua akan ayah urus. Ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyakiti kamu. Siapa saja. Kamu lihat saja, Rehan. Saya akan membuat perhitungan dengan kamu. Dari mana kamu, Rehan? Seharian aku keluar meeting dengan klien. Lalu aku ke kantor lagi. Pembohong kamu. Kamu tidak tahu diri. Kamu tinggal di rumah saya, tapi kamu tetap menyakiti hati Najwa. Aku tidak mengerti kenapa aku dituduh sudah menyakiti Najwa. Aku tidak melakukannya. Tidak perlu saya jelaskan. Kamu sudah tahu apa yang kita bicarakan. Apa ini menyangkut pertemuanku dengan Bella? Ya toh? Kamu sudah ngerti apa yang kita bicarakan? Maafkan aku, Ayah. Aku bertemu Bella untuk sebuah dokumen yang sangat aku butuhkan untuk meeting. Bella sudah saya pecat. Jadi apa lagi yang kamu bicarakan lagi? Hah? Kamu bohong sama saya. Bohong? Aku bicara benar. Ayah tidak mau kamu ketemu dengan Bella. Dan menggunakan fasilitas dari kantor untuk jalan-jalan dengan dia. Baik. Ini pasti ada orang yang ingin menjelekkan dan memfitnah. Tapi aku bersumpah, aku mencintai Najwa dan tidak pernah punya niat untuk menyakitinya. Ini. Terima kasih, Ayah, sudah menyiapkan mobil hari ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu mengkhianati kepercayaan saya. Kamu ingat ya, tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti hati anak saya. Karena dia akan berurusan dengan saya. Mengerti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rehan. Sebentar ya, aku siapin air buat kamu biar kamu bisa mandi. Ya Allah, Najwa sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Padahal aku yakin dia sudah tahu kalau aku telah beberapa kali bertemu Bella. Najwa, aku minta maaf karena pulang terlambat. Kenapa kamu harus minta maaf? Bukannya hal yang wajar ya, kalau seorang pengusaha terlambat pulang ke rumah karena banyak pekerjaan di kantor. Najwa, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, aku bertemu Bella tanpa bilang dulu sama kamu. Dan itulah kenapa aku terlambat sekarang. Aku udah tahu kok. Maka dari itu aku nggak marah karena aku percaya sama kamu. Tapi, kamu tahu dari mana aku bertemu Bella? Siapa yang bilang? Ada seseorang yang mengirimkan aku video waktu kamu lagi ketemu sama Bella. Dan sekarang video itu ada di handphone aku. Apa kamu bilang ada orang mengirim video padamu? Siapa orang itu? Aku nggak tahu. Nomor orang itu nggak ada di kontak list aku.
Ada orang yang ingin menghancurkan pernikahan kita, Najwa. Makanya ini dikirim ke kamu. Najwa, kamu maafkan aku kan, Najwa? Kamu tahu kan, aku tidak berbuat salah yang bisa menghancurkan janji pernikahan kita. Tentu aja aku udah maafin kamu, Rehan. Kamu itu suami aku. Dan insya Allah aku akan selalu percaya sama kamu. Terima kasih kamu percaya padaku, Najwa. Tapi aku bisa meyakinkanmu, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Bella. Tidak ada hubungan yang istimewa antara aku dengan Bella. Rehan, kita itu sudah melewati begitu banyak cobaan dalam rumah tangga kita. Aku gak mau hal sekecil ini akan merusak kepercayaan aku ke kamu. Terima kasih banyak, Najwa. Karena aku masih diberi kepercayaan. Lagi pula hatiku ini cuma untuk kamu seorang, Najwa. Aku lega karena sekarang akhirnya kamu udah jujur sama aku. Itu artinya gak ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Aku mencoba selalu jujur. Tidak pernah aku mencoba untuk berdusta. Dan untuk Bella, dia cuma teman dan kebetulan dia mantan sekretaris. Cuma itu. Tidak ada yang aku sembunyikan darimu, Najwa. Sebaiknya Mama pikirin lagi ya tentang keputusan Mama mau bekerja sama dengan Anita. Memangnya kenapa? Bukannya selama ini kamu dekat sama Anita? Iya sih, Ma, aku emang deket sama Anita, tapi kan aku juga belum terlalu lama kenal Anita dan kita itu ngomongin soal bisnis miliaran rupiah, Ma. Yang kamu katakan ada benarnya juga. Kalau kamu memang masih meragukan kemampuan Anita, kamu bisa minta bantuan Farhan untuk mengawasi perusahaan kita. Itu lebih nggak mungkin lagi, Ma. Karena sebenarnya Aldi dan Anita itu adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Kalau sampai itu terjadi, pasti semuanya bakal berantakan.